Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan, balik lagi. Oke guys, kembali lagi di konten Sony. Yap, no Sony, no party gitu ya guys ya. Kita masih berkutat di seputar Sony Xperia, di mana di sini kita itu masih penasaran dengan kekurangan yang dimiliki oleh Sony ya. Yang pertama kan baterainya, udahlah di situ kita terima aja ya guys. Dan yang kedua itu yang kita mau coba kulik lebih lanjut lagi, yaitu mengenai kameranya yang punya isu overheat dan durasi yang minimalis ketika record video. Dan guys, jadi di sini kita mau menemukan settingan yang tepat sehingga kita tuh bisa record video dengan durasi yang cukup lama. Ada sih saran-saran juga katanya tuh ini bisa di root yo kak supaya nggak overheat. Tapi berhubung karena kita nggak bisa, ya jadi kita temukan settingan manualnya saja tanpa root. Oke guys, kayaknya seru banget sih. Langsung aja kalian simak video selengkapnya sampai habis ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita cek di luar ruangan guys. Let's go! Untuk baterai awal 98% dengan settingan awal Full HD 60 fps. Di sini kita aktifkan pelacakan objek, stabilisasi video dan juga simpan lokasi. Next kita mau ukur untuk suhu awal bodinya ya guys. Untuk body HP-nya suhunya sendiri 36 sampai dengan 37 derajat Celcius, sedangkan untuk suhu luar ruangan di sini adalah 30 derajat Celcius. Oke, langsung aja kita rekam dengan Sony Xperia 1 dengan settingan Full HD 60 fps. Oh iya, untuk perekaman ini kita pakai mode pesawat ya guys, karena untuk Xperia ini lebih baik mendingan itu memang pakai mode pesawat aja untuk pengambilan video. Dan guys, akhirnya sekarang kita udah dapat surat cinta dari Sony Xperia. Kamera akan dinonaktifkan sementara untuk mendinginkan. So, durasi yang kita dapatkan untuk settingan Full HD 60 fps hanya selama 3 menit aja ya guys. Dan kita mau ukur untuk suhunya sekarang. Untuk suhunya sekarang mencapai 42 derajat Celcius guys. Untuk percobaan kedua, baterai awalnya 93% ya guys. Kemudian untuk suhu awalnya 36 derajat Celcius sama seperti percobaan yang pertama. Hanya di sini untuk pengaturannya kita nonaktifkan pelacakan objek dan simpan lokasi. Sedangkan untuk stabilisasi video tetap kita aktifkan karena ini esensi yang terpenting kalau kita record video guys. Nah, selain settingan ini kita juga akan mengaktifkan mode stamina guys untuk menghemat baterainya guys. Mode stamina ini dimana di percobaan pertama kita nggak pakai mode stamina guys. Kemudian jangan lupa pastikan semua aplikasinya tertutup ya guys ya. Kita udah close. Next langsung aja kita langsung ambil video dengan kualitas Full HD 60 fps. Jangan lupa ngopi dulu ya guys biar nggak ngantuk. Di menit ke-8 kita udah diingetin guys kalau beberapa fungsi dinonaktifkan karena suhu naik. Perekaman videonya berhenti di menit ke-9 ya guys dengan settingan Full HD 60 fps dan menggunakan mode stamina di mana pelacak objek dan simpan lokasi dinonaktifkan. Baterai yang tersisa kini tinggal 86% guys. Hasilnya cukup signifikan ya guys, dimana untuk perekaman yang pertama kita hanya mendapatkan 3 menit, sedangkan untuk perekaman kedua kita mendapatkan 9 menit dan suhu bodinya 42 derajat Celcius. Next kita masuk ke percobaan ketiga dengan suhu awal 34 derajat Celcius. Untuk percobaan yang ketiga ini kita pakai settingan Full HD 30 fps ya guys dengan komposisi tetap dan memakai mode stamina serta mode pesawat ya guys. Jangan lupa juga untuk close semua aplikasi yang berjalan ya guys ya. Dan langsung aja kita mulai untuk record videonya di suhu yang masih tetap sama 30 derajat Celcius. Sekarang kita cari tahu ya guys ya, suhu di bagian kamera ketika dia merecord itu sampai dengan 45 derajat Celcius. Finally, kita dapat hasil percobaan yang ketiga dengan durasi waktu 15 menit 24 detik dan baterai akhirnya 76% ya guys ya. Sebenarnya sih ini tadi tuh masih bisa dilanjut record ya guys ya, tapi menurut kami untuk pengambilan video selama 15 menit menurut kami itu udah lebih dari cukup deh. Dan suhu akhir bodi bagian kamera mencapai 42-43 derajat Celcius guys. So guys, kesimpulannya adalah kembali kepada pilihan kita.
Jika ingin menghasilkan video maksimal dengan durasi yang tidak terlalu lama, ya aktifkan mode pelacak objek tidak jadi masalah. Misalnya, ini untuk membuat video sinematik atau video close up. Kan nggak mungkin kita buat video kayak gitu, kita merecord dengan waktu yang panjang. Tetapi guys, kalau misalnya kita ingin merecord dengan durasi video yang panjang, ya lebih baik kita pakai settingan Full HD 30 fps saja. Kemudian pelacak objek dinonaktifkan dan pakai mode stamina. Gitu deh guys. Tapi ya guys, jika ada pertanyaan, masa sih pakai HP mantan flagship rekam videonya hanya kualitas Full HD 30 fps? Nah, kalau kayak gitu sih HP murah aja juga bisa, iya nggak sih? Tapi jangan salah guys, kalau kita ngomongin kamera HP flagship dengan HP entry level, itu yang berbicara adalah sensor kameranya guys, bukan besaran resolusinya. Nggak percaya? Ya udah, mari aja kita buktikan. Tentang dynamic range-nya, Xperia 1 masih kalah karena tidak didukung AI yang memadai seperti halnya HP zaman sekarang. Cuma untuk permasalahan kestabilan masih bisa diadu. Kita coba lihat untuk warna rumput dan daun di Xperia 1 lebih natural, detail, dan akurat. Oke, sekalian kita ngomongin Cinema Pro-nya ya guys ya. Dimana di Cinema Pro kita bisa mengatur ISO-nya mentok ke 800 dan juga bisa menentukan shutter speed-nya sedemikian rupa sesuai yang kita inginkan. White balance juga bisa kita pilih, tapi yang paling menarik di sini adalah tentang fokus manualnya guys. Di fokus manual, kita bisa menentukan objek mana yang pertama kita fokuskan yang kita mau shoot. Terus objek kedua mana yang perlu kita highlight. Jadi misal seperti ini ya guys ya, dari fokus A ke B. Di fokus A, kita inginkan fokusnya ke muka orang. Jadi kalau kita tekan A, fokusnya akan beralih ke muka orang. Untuk masalah kecepatan fokusnya juga bisa diatur di setelan fokusnya guys. Dari 0,5 detik sampai ke 3 detik. Untuk lebih terlihat dramatis, jelas kita pilih yang lebih lambat yaitu 3 detik. Biar lebih halus ya perpindahannya. Atau misal kita coba fokus ke objek minuman dan ke objek muka orang. Kita coba setting ke objek minuman itu di B dan fokus ke muka orang itu di A. Langsung kita coba dari B kita tekan ke A. Dia akan berpindah selama 3 detik ke objek muka orang ya guys. Atau sebaliknya kita ingin fokus ke minumannya ya tinggal tekan huruf B. Dan ketika kita sudah membuat video sinematik di Cinema Pro, kita tinggal edit aja di aplikasi. Di Play Store banyak sekali pilihan editing, contohnya KineMaster, itu juga bisa digunakan untuk memelas hasil video kita agar lebih bagus. Atau mungkin bisa di InShoot, terserah teman-teman deh nyamannya di mana ya guys ya. Tapi terkadang ya guys ya, kita tidak punya kemampuan untuk editing video karena kita kurang pengetahuan tentang permasalahan editing ya. Khususnya untuk editing video sinematik, itu kan agak susah apalagi kalau tidak punya PC. Kita ada opsi pilihan aplikasi namanya 3D Loot Mobile. Di mana di 3D Loot Mobile itu selain bisa editing secara manual, di 3D Loot Mobile terdapat banyak pilihan loot-nya untuk grading videonya. Jadi lebih bervariasi dan pokoknya banyak pilihan daripada aplikasi editing lainnya. Tapi pastikan juga, karena ini aplikasi yang butuh internet, jadi pastikan HP teman-teman ya harus ada internetnya untuk bisa masuk ke menunya. Selain banyak pilihan grading video yang sudah langsung jadi, bisa dibilang on point, tapi misal teman-teman kurang puas ya tinggal tuning lagi sesuai keinginan itu masih bisa. Jadi ada beberapa loot yang tersedia itu sifatnya gratis. Tapi ada juga loot yang berbayar. Pastinya loot yang berbayar hasilnya akan jauh lebih kompleks dan bagus. Contohnya di sini ada loot khusus filmmaker untuk membuat grading warna seperti Movie Sony. Itu mungkin jelas hasil gradingnya akan lebih bagus, tapi harus berbayar.
Jadi sesuaikan kebutuhan. Misalkan teman-teman taruhlah teman-teman cukup di loot gratisan, ya udah pakai itu saja. Sesuaikan dengan kebutuhan ya guys ya. Oke guys, itu tadi video tentang Sony Xperia 1 yang kita udah buatkan buat teman-teman. By the way nih, untuk edisi Sony Xperia 1 ini kita udah buatkan full edisi loh. Jadi semuanya komplit ada di channel Gadget Pahlawan. Mulai dari review, kupas tuntas performa, kupas tuntas kamera, kemudian juga untuk bermain game juga kita sudah buatkan. Jadi nanti Blukutuk akan share di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung klik linknya dan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa kasih thumbs supaya kita makin semangat buat video. Oke guys, gitu aja ya hari ini video dari kami. No Sony, no party. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys.